Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari ambil sikap yang terbaik. Mari meletakkan segala beban persoalan dalam hidup kita. Kita mau sujud di bawah kakinya. Karena hanya Dia yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup untuk memulihkan segala persoalan dalam hidup kita. Yes. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari dengan iman kita mau nyanyikan sekali lagi. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari dengan lembut kita mau nyanyikan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Kami percaya Tuhan melakukan perkara yang besar.
Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Angkat imanmu, kita mau nyanyikan. Dia sanggup, hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap hati kami Tuhan. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara-saudara buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk melawat setiap kami. Hanya Engkau yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Kami sudah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu yang akan memberikan sedikit dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, lidah bibirnya Kau urapi Tuhan. Sehingga apapun yang beliau sampaikan semuanya hanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Layakkan siap kami, layakkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk dapat menerima dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah banyak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia sanggup menolong kita semua. Karena itu ayo kita semakin setia dan berharap kepadanya. Bapak Ibu, hari ini tema khotbah kita melanjutkan seri dari surat Timotius ya. 3 sikap mengikut Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka tema khotbah ya, hari ini temanya adalah 3 sikap mengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu, surat Timotius adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus supaya Timotius muridnya ini bertumbuh sampai mencapai kedewasaan rohani. Jadi kalau kita hari ini belajar ya, mendalami dari surat Timotius, kita satu titik akan menjadi dewasa. Itu doa saya Bapak Ibu jemaat jam 10 seluruhnya jemaat GBT Marsaron menjadi dewasa dan menjadi pribadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Yang mau katakan yes. Yes. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, saya lihat wajahnya mulai diem Bapak Ibu ya. Ayo semangat ya, semangat. 3 sikap mengikut Tuhan. Kita buka bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Ya. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6 kita buka bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ikutlah
menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 3 sikap mengikut Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan ingin kita seperti prajurit, fokus menyenangkan komandannya. Yang kedua, Tuhan ingin kita seperti olahragawan yang mengikuti aturan. Dan yang ketiga, kita seperti petani yang terus menabur bekerja keras. Ya. Ini 3 boleh catat dulu Bapak Ibu. Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, seperti prajurit. Bapak Ibu, seorang prajurit itu tidak memusingkan dirinya supaya ia berkenan kepada komandannya. Ya, kalau prajurit ini disuruh komandannya siap, ya, langsung berangkat, nggak pakai tanya, gitu ya, nggak pakai bingung, langsung berangkat, laksanakan. Ya, jika kita mengikut Tuhan, mari kita fokus menyenangkan hati Tuhan. Jangan fokus pada urusan penghidupan saja. Bapak Ibu, urusan penghidupan itu penting ya. Makan, minum, sandang, pangan, papan. Itu penting sekali. Tapi bukan nomor 1. Nomor 1 tujuan kita ada di dunia ini. Ayo senangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, apapun masalah kita hari ini, ingatlah. Tuhan kita lebih besar dari semua masalah. Dan bersamanya kita pasti menang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu fokusnya bukan sama masalah, sama Tuhan yang lebih besar. Saat ini banyak sekali orang sedang fokus dengan masalah. Stres ya. Banyak faktor dalam hidupnya. Sampai lupa ibadah. Lupa menyenangkan Tuhan, ibadah. Mengasihi Tuhan. Wah, saking ributnya ya, bingung semua, masalah itu banyak bertubi-tubi. Sampai lupa Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita harus ingat. Bersama Tuhan kita pasti menang. Kalau tanpa Tuhan, mengandalkan manusia, kita pasti kalah. Terkutuk. Yeremia 17. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau hari ini kita bersusah payah, sampai stres, fokus sama masalah, sampai kita pengen nyerah. Aduh Pak, gak kuat wis. Gak kuat wis Pak. Gak tahan sudah. Wis, aku lebih baik mati aja kalau gini. Masalahku banyak. Saya pernah dengar ini Bapak Ibu. Orang Kristen, gak kuat Pak, ampun wis. Wis Tuhan ambilin nyawaku. Ya. Banyak orang sedang menghadapi masa sulit seperti ini. Kuncinya apa? Ngikut Tuhan. Ayo fokus menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Ternyata waktu kita fokus menyenangkan hati Tuhan, Tuhan fokus memberkati kita. Tapi kalau kita fokus sama masalah, kita lupa sama Tuhan, Tuhan lupa sama kita. Ya, ingat tapi tidak ditolong-tolong supaya sadar. Supaya sadar. Ayo fokus menyenangkan hati Tuhan. Satu kali Bapak Ibu, ada 3 tentara yang pulang dari bertugas di Aceh. Ya, karena di sana ada pemberontakan, mereka bertugas. 3 tentara ini paling berjasa. Ya. Maka mereka bertiga dikasih hadiah. Boleh pilih 1-2 titik tubuhnya. Setiap senti dikali 1 juta. Jadi kalau umpama dia milih tangannya dari bahu sampai ujung jari tengah, diukur ternyata 50 cm, berarti dapatnya 50 juta. Prajurit yang pertama ngomong, saya milih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Diukur 180. Berarti prajurit pertama dapat 180 juta. Ya. Yang prajurit kedua
lebih pandai. Dia angkat tangannya gini. Dari ujung tangan kanan sampai ujung kaki. Ya, diukur 210 cm. Ya. Artinya apa? Dapat 210 juta. Prajurit ketiga cuma minta gini. Tolong ukur jempol tangan kanan saya sampai kelingking tangan kanan saya. Teman-temannya senggol-senggol. Lu kok minta titik? Kok sedikit mintanya? Gak apa-apa, yang penting diukur. Waktu diukur, dia keluarkan jempolnya. Diukur, ternyata jarinya kelingkingnya gak ada. Ditanya, jari kelingkingmu mana? Di Aceh. Maka suruh ngukur Jakarta sampai Aceh. Bapak Ibu, sejak hari itu prajurit ini dapat hadiah. Semua anak-anaknya dipelihara negara, ya, sampai lulus kuliah. Bahkan prajurit ini sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa kita kalau fokus menyenangkan hati komandan Tuhan fokus memelihara kita semua. Kita tidak bisa balas kasih Tuhan, ya. Kita gak bisa balas salibnya. Tapi Tuhan membalas setiap orang sesuai perbuatannya. Kita semakin berkorban, ya, buang semua dosa. Sakit Pak, sakit. Seperti kelingking yang hilang. Dosa itu kan hilang dari kita, itu sakit, berat ya Pak. Puasa itu berat ya, iya. Melayani itu berat, iya. Tapi kalau kita fokus menyenangkan hati Tuhan, Tuhan fokus memberkati kita semua. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Hati-hati kita salah fokus. C.S. Lewis pernah berkata, Bapak Ibu. C.S. Lewis ini penulis yang luar biasa dari Amerika. Dia pernah berkata, arahkanlah pandangan kita ke sorga, maka kita akan memperoleh dunia. Dunia ini kita peroleh semuanya. Ya, kalau kita pandang sorga menyenangkan hati Tuhan, dunia ini Tuhan kasihkan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambah. Tapi arahkanlah pandangan kita ke dunia, maka kita akan kehilangan dua-duanya. Dunia nggak dapat, ya, sorga nggak dapat. Bapak Ibu, Yesaya berkata kalau orang fokus sama dunia, pakai pesugihan, pakai sesuatu yang haram, ya, di pertengahan umurnya harta semua habis dan dia disebut orang gila. Seperti induk ayam mengerami telur bukan miliknya. Jadi kalau ini kita fokus sama masalah kita cari jalan keluar pakai kekuatan kita akan hancur. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti menang. Katakan yes. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, jadi hari ini ayo andalkan Tuhan. Jadi fokusnya apa Pak hari ini? Pulang dari tempat ini, lembah apapun, ayo senangkan hati Tuhan. Daud dalam musim apapun, musim dia gak dianggap sama keluarganya, sakit hati. Musim dia lari dari istana, musim dia gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa. Fokusnya Daud apa? Menyenangkan hati Tuhan. 7 kali dalam sehari aku nyanyi muji Tuhan. Tauratmu itu ada dalam hatiku, lebih berharga daripada emas. Loh, dia cinta Tuhan. Tuhan, hidupku ini cuma buat Tuhan. Kisah Rasul 13:22 berkata, aku telah mendapatkan Daud, kata Tuhan, seorang yang dekat di hatiku. Bapak Ibu, kalau kita dekat di hati Tuhan, jangan khawatir, Tuhan pelihara kita. Seperti gambar ini. Menyenangkan Tuhan membuat kita berada dalam pemeliharaannya. Seperti seorang anak tahu menyenangkan bapaknya. Ya, Bapak Ibu sebagai orang tua, kalau anak ini tahu cara menyenangkan bapaknya, ibunya, kira-kira kalau punya harta banyak, semua dikasihkan nggak? Kasihkan semua. Ya, Tuhan kita pemilik langit dan bumi, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kalau kita tahu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan Bapa yang baik memberi yang terbaik dalam hidup kita. Ayo kita semua senangkan hati Tuhan. Katakan bersama-sama, ayo senangkan hati Tuhan. 1, 2, 3, ayo senangkan hati Tuhan. Toleh kanan kiri. Dari jauh aja. Katakan, ayo senangkan hati Tuhan. 1, 2, 3, ayo senangkan
hati Tuhan. Yang ngantuk bangun. Katakan yang ngantuk bangun. Wah, mulai syadu, dingin hilang. Ayo senangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita fokus sama masalah, nah Bapak Ibu, hasilnya apa? Kita akan khawatir. Ya. Kalau fokus sama Tuhan, kita tidak akan khawatir. Bayangkan kita punya bapak, itu orang kaya raya. Contoh ya, kalau pangeran Inggris, kira-kira pangeran Inggris itu takut besok bisa makan apa enggak? Takut dia punya rumah apa enggak? Enggak, karena bapaknya raja. Lah kalau hari ini kita ini tahu bapak kita adalah bapak di sorga, pemilik langit bumi. Kita imani, kita kasihi. Kita tahu Tuhan lebih besar dari masalah kita. Jangan khawatir. Kita pasti dipelihara Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya kasih gambar di sini Bapak Ibu, kursi goyang. Kursi goyangnya di tengah lapangan. Khawatir itu seperti kursi goyang. Kalau Bapak Ibu duduk kursi goyang, contoh saya duduk kursi goyang ya di lapangan. Kira-kira kalau saya genjot sekuat tenaga, bisa sampai ujung lapangan? Bisa sampai 20 meter ke depan? Gak bisa. Paling maju 2 meter. Ya kan? Maju cuma sedikit dan gak ngapa-ngapain. Tapi tenaga habis. Demikian khawatir. Khawatir ini membuat kita tenaganya habis. Kayak mau menyerah. Sedih, susah. Karena kita pakai kekuatan kita. Dan kita gak kemana-mana. Bapak Ibu, jangan pakai tenaga kita untuk khawatir. Loh Pak, lalu pakai buat apa? Pakai untuk mencari Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, ayo cari Tuhan. Tenaganya dipakai buat apa Pak kalau nggak buat khawatir, nggak mikirin masalah? Doa, bangun mesbah. Ayo kita cari Tuhan. Daripadalah Tuhan kekuatan kita. Banyak orang remehkan doa, meremehkan ibadah. Pak, untuk apa ibadah? Sampai satu kali Bapak Ibu di Amerika, saya catat di buku saya, ada seorang Kristen yang menulis di koran terkenal Amerika, di kolom pembaca. Dia menulis, dia mengeluh supaya para pembaca membaca. Isinya, saya sudah pergi gereja selama 30 tahun. Dan selama itu saya telah mendengar 3.000 khotbah. Tetapi selama hidup saya tidak bisa ingat satu khotbah pun. Jadi saya rasa saya memboroskan waktu saya. Demikian juga para pendeta. Buat khotbah itu boros-boros waktu. Titik. Wah, semua masuk surat kabar kan, semua membales, debat berminggu-minggu, debat gak selesai-selesai. Sampai satu kali ada seorang Kristen yang lain berkata, dia menulis di surat kabar yang sama di kolom balasan, saya sudah menikah 30 tahun. Selama ini istri saya telah memasakkan 32.000 masakan. Jenisnya berbeda-beda. Selama hidup saya tidak bisa ingat masakan istri saya. Tetapi saya tahu masakan itu memberi kekuatan untuk saya bekerja. Dan seandainya saya nggak dapat masakan itu, pasti saya sudah meninggal. Nangkep maksudnya Bapak Ibu? Nangkep maksudnya? Sama-sama nggak ingat jenisnya apa. Tapi dengar baik-baik, setiap kali kita ibadah, kita diberi kekuatan yang baru untuk menang, untuk kuat sampai hari ini kita ada. Karena kita bangun doa kita. Kita bangun kekuatan ilahi. Bapak Ibu kalau hari ini datang dengan keadaan lemah, letih lesu, khawatir, takut, ayo fokus menyenangkan Tuhan. Doa, sembah Tuhan, nyembah Tuhan, cari Tuhan. Maka daripadanya lah kekuatan kita. Setiap saat
setiap waktu. Hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Jadi waktu kita cari Tuhan, ada kekuatan. Waktu kita nyanyi, ada kekuatan di hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita fokus menyenangkan Tuhan, apapun masalah kita, apapun beban kita kuat menanggungnya, dan kita pasti menang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu jangan khawatir. Pakai tenaga kita khawatir untuk cari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ketika Pak Gembala lagi bangun gereja ini, ya mungkin sering disaksikan, tapi hari ini saya ingat, pembangunan ini berhenti karena duitnya nggak ada, Bapak Ibu. Apa yang dicari Pak Gembala? Bukan cari orang. Puasa 3 hari. 3 hari 3 malam puasa. Sambil komat kamit cari Tuhan. Bangun doa. Ya. Sambil ngantarkan anak sekolah puasa. Sambil nyanyi, nyembah Tuhan. Cari Tuhan. Bapak Ibu tahu setelah 3 hari puasa, rumah yang tadinya nggak laku, resesi kayak sekarang. Bapak Ibu, sekarang rumah semua jatuh harganya, betul? Daya beli habis semua. Kayak sekarang ini. Musim itu kayak sekarang ini. Tiba-tiba rumah 3 itu bisa laku dalam 1 hari. Dan gereja ini boleh dibangun. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi waktu kita kepepet, pakai tenaga kita, cari Tuhan. Fokus hidup ini, ayo senangkan Tuhan. Waktu kita senangkan komandan kita, jangan khawatir. Tuhan yang pelihara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus ngikut Tuhan seperti apa? Yang kedua seperti olahragawan. Ya, olahragawan ini berlari kayak gini ya. Olahragawan ini punya aturan, enggak boleh melewati garis. Enggak boleh sikut-sikutan sambil lari sikut-sikutan, enggak boleh. Enggak boleh pakai doping ya, supaya kuat ototnya 3 kali lipat, 5 kali lipat lebih kuat. Enggak boleh. Artinya apa? Olahragawan ini mengikuti peraturan supaya dapat juara. Nah, kalau nggak ikuti aturan nggak akan pernah juara. Demikian juga orang Kristen. Kalau kita ngikut Tuhan, ayo sesuai kehendak Tuhan. Jangan semaunya sendiri. Pelayanan tapi fitnah orang. Ya. Pelayanan tapi dosa jalan terus. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita nanti jatuh seperti Saul. Nah, dalam ilmu etika, orang itu dalam mengambil keputusan cuma ada 2. Mencapai tujuan cuma ada 2. Yang pertama adalah teleologi. Bukan teologi Bapak Ibu. Teleologi, boleh catat ya, ini ilmu etika ya. Teleologi ini artinya adalah mengukur baik buruknya sesuatu berdasarkan tujuan yang mau dicapai, tidak peduli caranya. Oh, aku mau ngasih makan keluargaku, korupsi, nggak apa-apa, tujuannya kan baik. Nah gitu ya, itu orang teleologi. Oh, nggak apa-apa ngasih makan keluargaku, ngajak jalan-jalan bikin happy, tapi duitnya ngambil uang perusahaan. Gitu. Wah, nggak peduli caranya, yang penting tujuannya baik. Atau yang kedua Bapak Ibu, deontologi artinya apa? Harus mencapai tujuan dengan cara yang benar. Cara yang benar itu adalah yang terpenting. Ya. Yang kedua deontologi. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan itu mencari kita, lihat cara kita. Tujuannya boleh baik, tapi caranya baik nggak? Contohnya siapa? Saul.
Dalam 1 Samuel 15 ayat 11, Tuhan berkata, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Tuhan menyesal memberkati Saul. Saya berdoa Bapak Ibu, jangan sampai promosi yang datang sama kita Tuhan menyesal. Jangan sampai berkat yang datang sama kita diberikan kepada kita, aduh aku menyesal memberkati orang ini. Jangan sampai. Saya berdoa jamaat jam 10 diberkati Tuhan dengan sukacita. Bahkan kita kalau semakin sungguh-sungguh berkatnya ditambah. Embo terus Tuhan, gitu ya. Yang mau katakan yes. Yes. Saul, Tuhan nyesel. Loh, luar biasa ini. Promosi datang dikasihkan Saul, Tuhan sampai nyesel. Kenapa? Yang pertama, saya bahas 1 Samuel 15 ayat 8 dulu. 1 Samuel 15 ayat 8. Waktu Saul ini perang lawan Amalek, Tuhan ngomong, habisi semua. Rajanya, ternaknya habisi, bakar semua. Habis. Saul perang, menang. Rajanya, aduh sakno rek biarno hidup ae. Ternak-ternak yang baik, ternak-ternak yang istimewa, wis kumpulkan aja lah. Apa yang terjadi? Samuel tanya, itu suara apa itu? Waktu dia ngumpulkan ternak. Suara apa? Itu suara ternak. Loh kok nggak kamu habisi? Buat persembahan bagi Tuhan. Kira-kira kalau buat persembahan itu baik apa buruk? Baik. Caranya salah. Tuhan nggak suka. Ya, Bapak Ibu, hari ini ngasih persembahan itu bukan besar-besaran, tapi benar-benaran. Yang mengerti katakan amin. Saya lihat wajahnya kok mulai bingung. Ngasih persembahan itu bukan besar-besaran, tapi benar-benar. Kalau 1/10 ya 1/10. Kalau kita ucapan syukur, mau ngasih ucapan syukur bebas, bukan besar-besaran, tapi benar-benar. Ya. Bapak Ibu, satu kali teman saya buka gereja di Bali. Ketika buka gereja di Bali, temannya pengusaha kasih cek. Ini cek 100 juta, pakai buat pelayanan. Ini 1/10ku ya. Aku soalnya habis menang judi. Doakan aku menang lagi. Nah, ya kan? Gede nih ya. Terus habis gitu teman saya bingung ya. Aduh perlu 100 juta tapi kok menang judi. Suruh doakan menang lagi. Ya. Akhirnya dia kembalikan sama temannya. Sebawaan. Lain kali ngasih gak usah ngomong dari mana supaya bisa diterima. Banyak orang ngasih persembahan ya dengan cara yang salah. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan gak cari besar-besaran, Tuhan cari benar-benaran. Apakah hidup kita benar? Kalau hidup kita gak benar, kita mau ngasih berapapun, Tuhan sulit berkati kita. Habis. Tapi kalau kita hidupnya semakin benar, caranya benar, pasti diberkati. Pasti promosi. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua, Saul ini salah 2 kali. Yang kedua, sama. Waktu dia mau perang, 1 Samuel 13 ayat 8, sebelum perang aturannya itu potong kurban dulu. Bakar dulu, Tuhan senang, perang menang, gitu ya. Tapi yang harus potong ini Nabi Samuel. Nah, dia tunggu Nabi Samuel. Tuh, Nabi Samuel gak datang-datang. Tuh, ya apa ini? Rakyatnya mulai berserakan, mulai gak kompak rakyat. Tuh nanti kalah ini, apa ini? Ya. Nabi Samuel telat. Telatnya berapa lama Bapak Ibu? 7 hari. Bukan 3 jam, 7 hari telatnya. Jadi kalau hari ini mau perang, minggu depan baru datang. Ya. Tuhan itu peduli cara. Yang motong harus nabi, bukan raja. Saul ini, wis gak usah lah. Yang penting aku mau cepat menang. Kan sama-sama motong kan? Kan sama-sama persembahan kan? Apa yang terjadi? Saul ngambil pisau, dipotong itu korban, dibakar. Terus waktu dibakar Samuel datang. Apa yang kamu perbuat ini? Perbuatanmu itu bodoh. Nah, coba. Maksudnya kan baik ya. Supaya cepat kompak, cepat menang, ya kan?
Tuhan ngomong perbuatanmu itu bodoh. Bapak Ibu, bukan tujuan saja yang penting, tapi cara mencapainya itu sangat penting. Kalau berkenan sama Tuhan, ayo pakai cara yang benar. Di masa yang sulit ini banyak orang kepepet, banyak orang tujuannya baik, caranya salah. Contohnya siapa ini? Yang realita Bapak Ibu, ini diambil 21 Agustus 2020 di terkini.id. Demi biaya pengobatan ibunya, gadis cantik ini rela jadi PSK. Tujuannya baik nggak? Baik, tapi caranya salah. Nggak akan lama habis. Nggak akan lama habis, semua badannya habis, sakit, rusak, dan bukan sembuh, malah susah ibunya. Itu firman Tuhan. Yang kedua, Detik News, ini 9 Agustus 2020. Kronologi ayah yang di Garut curi ponsel demi anaknya belajar online. Tujuannya baik, anaknya belajar online, tapi caranya salah. Curi. Kan ada kerjaan yang halal Bapak Ibu. Oh ini kan baik, ini kan cepat, ini kan instan gitu ya. Salah. Ada kerjaan yang baik, ada waktu yang baik. Bahkan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, ada cara Tuhan yang ajaib. Nah jalannya mana ini? Mulai menyimpang. Yang ketiga Bapak Ibu, demi kuota internet kompas.com ini ya, 29 Juli 2020, demi kuota internet siswi SMP nekat jual diri. Tarif 500.000 sekali kencan. Ini berita-berita kalau baca ngenes Bapak Ibu ya. Tuh orang kok kayak lupa sama Tuhan. Lupa Tuhan itu ada. Dan Tuhan nilai hidup kita. Ayo Bapak Ibu punya tujuan yang baik, disertai dengan cara yang baik. Supaya hidup kita bukan cuma happy sesaat, tapi bahagia, diberkati sampai di sorga. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Olahragawan mendapat mahkota, kita lari, satu kali kita sampai sorga. Ayo setia, musim apapun, ayo dengan cara yang benar. Yang ketiga Bapak Ibu, ayo kita seperti petani, ikut Tuhan. Yang pertama tadi seperti prajurit. Prajurit itu fokusnya menyenangkan Tuhan, lebih dari fokus yang lain. Dia senangkan hati komandannya. Yang kedua, olahragawan. Dia kalau mau capai tujuan dengan cara yang benar, supaya mahkota dia dapatkan. Kalau kita mau ikut Tuhan, ayo pakai cara yang benar, jalan yang lurus, firman yang benar, biar kita sampai sorga. Yang ketiga, kita harus ikut Tuhan seperti petani. Bapak Ibu, petani di sawah ya. Banyak sawah itu padi, ada yang jagung gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa artinya petani? Dalam firman Allah yang hidup, Bapak Ibu, Alkitab ini termasuk firman Allah yang hidup ya. Alkitab masa kini ya, arti itu bisa dipakai. Nah, firman Allah yang hidup menulis ayat ini 1 Timotius 2 ayat 6, bekerjalah dengan keras seperti seorang petani yang memperoleh banyak hasil dengan mengusahakan ladang yang luas. Apa artinya, Pak? Artinya kalau ikut Tuhan, kita ini harus kerja keras. Kerja apa? Tetap setia menabur walaupun kita belum lihat. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau petani itu mencangkul sawahnya, nabur benih, ditutup, cep, kira-kira 5 jam lagi sudah tumbuh, keluar buahnya, jagungnya keluar. Besok kira-kira keluar jagungnya, seminggu lagi keluar jagungnya. Kalau ilmu biologi berkata jagung itu keluar 3-6 bulan, tergantung faktor-faktor yang lain. Jadi kalau nabur belum tentu bisa lihat langsung. Nah, waktu orang nabur, umpama nabur doa, aku nabur doa ya, kok belum Tuhan tolong?
nabur doa terus kok belum Tuhan tolong. Banyak orang jadi kecewa. Dengar firman hari ini baik-baik Bapak Ibu. Kita harus seperti petani. Setia menabur walaupun belum lihat hasilnya. Mungkin hari ini setahun kita doa belum ada jawaban. 2 tahun kita doa belum ada jawaban. Tetap setia berdoa. Sampai satu kali kita menuai. Satu kali saya ketemu hamba Tuhan. Cerita sama saya, ngobrol-ngobrol sampai makan gitu ya. Lalu dia kesaksian. Tahu nggak Ishak gitu ya. Umurnya jauh daripada saya. Tahu nggak Ishak? Iya Om, kenapa Om? Kamu tahu anak Om itu nakalnya luar biasa. Ya, doakan Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan ya. Bahayanya setan itu suka mengusik keluarga hamba Tuhan. Entah adiknya entah adik iparnya entah anaknya diusik sampai nakal, sampai jadi batu sandungan. Gitu. Di Alkitab ada Eli, anaknya nakal. Ternyata Om ini juga anaknya nakal gitu ya. Lalu saya tanya ya, lalu gimana Om? Anaknya nakal. Wah Om ini puasa, doa puasa, setahun, gak ada apa-apa. Puasa 2 tahun, nggak ada apa-apa, tetap nakal, keluar malam lah, info-infonya buruk, jemaat dengar itu ya sedih ya. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak ada apa-apa. Tapi Om tetap berdoa puasa. Tuhan kasih kemurahan. 15 tahun belum ada apa-apa, dia tetap setia sama Tuhan. Sampai 20 tahun. Dia berdoa. Dia tetap lakukan yang sama. Dia tidak berhenti menabur. Satu siang dia lagi istirahat. Tiba-tiba anaknya yang nakal itu nangis datang sama bapak pendeta. Nangis. Lu kenapa kamu ini nangis? Aku ketemu Tuhan Yesus. Aku malu. Aku ini dosa. Aku daftar mau jadi hamba Tuhan. Sejak hari ini aku berhenti. Hari itu kayak mimpi. Hari itu kayak mimpi. Dan sejak hari itu anak itu jadi hamba Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu mungkin kita sedang doa setahun. Waduh gak berubah-berubah Pak. Jangan berhenti menabur. Kalau Tuhan pulihkan keadaan kita. Kita seperti orang bermimpi. Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Kita nabur dengan mencucurkan air mata. 126 ayat 5. Tapi waktu Tuhan pulihkan, kita seperti orang bermimpi. Bapak Ibu, mungkin kita tanya, buat apa Pak nabur yang baik, berbuat baik, ngasih orang, ngasih makan. Tahukah Bapak Ibu, saya ngalami beberapa minggu yang lalu adik saya namanya Caroline. Ya, dia lagi bawa mobil, tiba-tiba dia berhenti sebelah kanan dan sebelah kanan itu bisa lurus gitu loh Bapak Ibu ya. Nah tiba-tiba dari kiri waktu hijau dia mau jalan gini, dipotong sama motornya jatuh. Gitu. Nggak seberapa kena tapi motornya jatuh. Waktu turun orang itu sudah ngaku, sorry ya aku ini ngantuk. Yang naik motor itu sudah ngaku kalau dia salah. Tapi namanya masa ya. Gimana yang salah? Mobil ya kan. Wah masa itu kumpul semua. Gantiin uang pijet minimal. Wah, gitu. Adik saya itu kaum milenial ya. Gak pernah bawa uang cash. Semua OVO, Shopee, ATM, M-Banking gitu ya. Gak pernah bawa uang cash. Aduh bingung dia. Tuh ya apa ini. Mau telepon lagi rame, dia deg-degan. Tiba-tiba mobil belakang itu turun. Koko gitu turun. Apa nih? Iya ini aku nggak sengaja ini kok. Minta duit, aku nggak bawa duit. Ini pakai duitku. Nih. Wes kamu masuk, pulang. Adik saya itu masuk, pulang. Sambil jalan itu mikir, sopo tadi koko itu. Ya apa cara balikin duit ya? Gimana cara ngembalikan uangnya? Lalu saya tanya sama saya. Ya apa kok? Loh kamu dikasih nomor enggak? Enggak. Oh ya gak apa-apa, itu malaikat Tuhan. Berita pertanyaan terbaik buat Orang itu saya ditolong gak pakai mikir.
Dikasihkan aja, bawaan pulang. Saya baru ingat ternyata itu taburan dari engkong saya, dari papa saya. Selalu nabur yang baik. Bahkan waktu kita masih kecil ya. Saya di bawah 10 tahun, adik saya Joshua sama Caroline itu kalau kita ulang tahun, kita sebelum makan bersama, kita pergi panti asuhan. Papa saya ngajari, ayo coba nabur. Jadi nulis namanya 3 kali. Ini Joshua, ini Ishak, ini Caroline gitu ya, ngasih satu-satu ngasih. Dilatih. Adik saya tanya, buat apa Pak? Enggak mending ditabung uangnya. Enggak, namanya itu nabur. Bapak Ibu kalau kita nabur mungkin kita yang enggak nuai, tapi anak kita bisa nuai. Tangkap ini. Mungkin keturunan kita, cucu kita bisa nuai. Maka itu orang baik itu akan menuai yang baik. Amsal berkata siapa memberi kemurahan akan diberi kemurahan. Ya. Jadi hari ini tetap setia nabur ya. Walaupun belum lihat hari ini buat apa nabur gitu-gitu. Buat apa? Loh kita belum lihat. Sabar, setia. Kalau ikut Tuhan, ayo tetap setia menabur. Cerita yang terakhir Bapak Ibu. Sebelum kita masuk doa. Satu kali ada penginjil Denmark. Dia dapat visi dari Tuhan. Pergilah ke Afrika. Ketika dia dapat visi itu, dia ajak istrinya pergi ke Afrika. Dari Denmark ke Afrika cuma berdua. Lalu dia menuju tempat yang ditunjukkan Tuhan. Waktu dia di situ dia mulai menginjil. Nggak ada yang percaya. Nggak ada yang mau dengar. Yang mau dengar siapa? Cuma anak kecil yang disuruh mamanya jual ayam sama telur. Jadi kan itu kan orang asing ya. Dijuali ayam sama telur. Dinaikkan harganya 3 kali lipat. Sama penginjil ini dibeli. Lalu anak itu diceritai tentang Yesus gitu. Diinjili gitu ya. Setiap hari. 1 tahun berlalu. 2 tahun. 5 tahun berlalu. 8 tahun. 9 tahun. Gak ada yang percaya. Genap 10 tahun, istrinya kena malaria. Digigit nyamuk sana, meninggal. Lalu dia teriak sama Tuhan, Tuhan, aku buat apa kesini? Gak ada mereka yang percaya. Aku capek. Dia kecewa sama Tuhan. Istriku mati lagi. Wes aku gak Tuhan-Tuhanan. Dia pulang ke Denmark, dia gak mau ke gereja. Ya. Dia gak mau ke gereja. Dia dekem di rumah aja setiap hari Minggu, gak mau gereja gitu. Sampai 10 tahun kemudian dia terima surat. Jadi rumah-rumah dimasuki surat ya tentang KKR, sebuah KKR. Di gereja dekat situ, Denmark. Dia lihat, dia buka posnya, dia lihat, gereja mana? Oh, gereja mana? Tapi hatinya terus ngomong, datang. Enggak mau datang. Oh, dia tidur, dalam hatinya terus ngomong datang. Dia enggak bisa tidur. Akhirnya minggu itu dia datang ke KKR itu. Waktu dia masuk, ya dia kayak orang enggak panas gitu ya Bapak Ibu ya. Tahu ya kalau orang enggak sungguh-sungguh gitu ya. Wah, lihat-lihat aja kayak Farisi gitu. Wah, lihat-lihat aja lah. Sampai waktunya khotbah, ada pendeta Afrika yang naik. Pendeta itu saksi, puji Tuhan, di Afrika saya mengembangkan 200.000 jiwa. Saya dipakai Tuhan luar biasa. Saya cuma mau berterima kasih sama satu orang. Yang 20 tahun lalu, saya juali ayam sama telur. Dia cerita tentang Yesus. Saya jual ayam, dia cerita tentang Yesus. Sampai satu waktu istrinya meninggal dan dia pergi. Saya nggak tahu orang itu siapa. Tapi saya mau terima kasih. Karena orang itu saya percaya. Dan 200.000 orang Afrika percaya. Dengar itu, penginjil yang ngecewain nangis. Dia nangis sambil mukul-mukul dirinya. Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dia nangis, dia sampai sujud. Dia nangis, ampuni aku Tuhan. Ternyata apa yang dia tabur tidak sia-sia. 200.000 jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan.
Hari ini mungkin kita korban ya, buat Tuhan. Korban, sakit semua. Tapi jangan khawatir, satu kali kita akan menuai. Dan itu seperti mimpi. Ya. Bapak Ibu, jangan berhenti menabur. Mazmur 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6, orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkah. Pasti satu kali kita tuai apa yang kita tabur. Karena itu ayo kalau ikut Tuhan seperti petani, jangan berhenti menabur doa, jangan berhenti menabur kebaikan, jangan berhenti menginjil. Mungkin hari ini kita injili orang nggak peduli ya, nggak percaya, terus injil. Satu kali kita akan tuai dan melihat mujizat yang besar. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayo kita ikut Tuhan seperti seorang prajurit yang fokus menyenangkan Tuhan kita, komandan kita. Maka semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Mari kita fokus ikut Tuhan seperti olahragawan, mencapai tujuan yang baik dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, mari kita ikut Tuhan dengan seperti petani yang bekerja keras, tidak berhenti menabur sampai satu kali kita tuai. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu. Mari sama-sama kita katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senang
setia Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mari dari hati kita menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu, hanya itu kerinduanku.